menarik teman-teman. Nah, di sini aku akan membahas tentang learning disability. Nah, teman-teman, tapi aku di sini nggak sendirian ya. Aku ditemani teman yang sangat inspiratif. Hai, perkenalkan. Oke, selamat siang Mbak Erli. Oke, di sini aku bersama Mbak Erli sebagai narasumber yang sangat inspiratif. Nah, kali ini tema kita siang ini learning disability. Nah, oke, kita mulai ya. Mbak Erli, apa sih itu learning disability? Ya, jadi learning disability itu merupakan kondisi pada seseorang ataupun anak bisa dewasa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Biasanya mereka ini akan kesulitan dalam mengolah informasi atau menerima informasi atau menyimpan informasi tersebut, sehingga mereka tuh cenderung tidak bisa mengikuti alur orang pada umumnya seperti itu. Nah, untuk contohnya itu gimana sih biar teman-teman yang pada nonton itu bisa terbayangkan apa sih contoh-contohnya itu? Nah, jadi contoh dari learning disability ini ada 3, yaitu pertama itu ada disleksia. Disleksia sendiri itu merupakan gangguan dalam membaca. Nah, biasanya orang-orang yang kesulitan dalam membaca itu kayak kebalik-balik atau mungkin tulisannya itu jadi kayak A tidak tertukar seperti itu. Yang kedua itu ada diskalkulia. Diskalkulia itu merupakan gangguan terkait cara perhitungan atau algoritma angka. Biasanya orang-orang ini kayak kesulitan dalam hitungan angka-angka seperti matematika gitu. Kayak 6 dibalik dengan 9 gitu ya? Nah, terus yang ketiga yaitu ada disgrafia. Disgrafia sendiri itu jadi orang-orang yang mengalami disgrafia ini biasanya mereka tuh kesulitan dalam menulis huruf atau kayak jadi huruf-hurufnya itu mungkin akan kesulitan terbaca oleh orang-orang di sekelilingnya seperti itu. Oh, begitu. Wah, jadi sebenarnya tuh luas banget ya. Nah, tapi gimana sih kita bisa tahu kalau seseorang itu punya learning disability? Biasanya itu tanda-tandanya itu seperti mereka itu cenderung lambat dalam menerima pembelajaran ya. Nah, terus mereka itu juga kemudian suka lupa gitu. Padahal informasi itu baru disampaikan kayak mungkin baru 10 menit kemudian, tapi mereka kayak tadi apa yang disampaikan ya gitu. Terus yang ketiga itu ada mereka itu cenderung orang-orangnya itu kayak karena mereka kesulitan belajar kan, mereka itu akan cenderung frustasi sendiri gitu. Mereka rentan untuk stres dan merasa bahwa kayak aduh kok aku gak bisa gitu. Ada lagi? Selanjutnya yaitu biasanya orang-orang dengan learning disability ini mereka tuh ya mungkin karena gangguan tersebut ya mereka itu akan mengalami nilai yang cukup rendah dari orang-orang pada umumnya gitu. Mereka biasanya nilainya itu turun atau nilainya nggak sesuai dengan harapan mereka, walaupun mereka tuh posisinya sudah belajar dengan sebaik mungkin bahannya. Terus tapi anehnya biasanya orang-orang dengan learning disability ini tuh mereka tuh punya kecenderungan dalam bidang menggambar. Jadi bukan berarti mereka itu nggak bisa dalam dalam akademik, dalam bidang apapun tuh nggak gitu. Mereka bukan nggak cerdas, tapi mungkin punya proporsi tersendiri dalam bidang lainnya. Kalau dari penyebab sendiri itu apa yang bikin seseorang itu punya gangguan belajar ini? Mungkin dari faktor-faktornya. Jadi orang-orang dengan disability ini mungkin memiliki beberapa faktor penyebab utama ya. Seperti yang pertama itu yang aku ketahui itu dari genetik. Genetik itu merupakan mungkin turunan dari keluarga atau dari kerabat yang memiliki gangguan belajar. Terus yang kedua itu adanya masalah pada masa kehamilan. Nah, pada
lingkungannya kurang apa ya, Memadai. kurang memadai, mereka tuh mungkin akan terbatas gitu aksesnya dalam berinformasi atau mengetahui segala hal. Nah, dari penjelasan tadi, terus faktor gimana sih cara menangani seseorang yang sudah terkena learning disability ini? Mungkin sebagai narasumber ini aku mendapat beberapa informasi terkait learning disability ini. Mungkin yang pertama itu contohnya adalah assessment psikologis. Jadi dari assessment psikologis ini kita biar tahu seberapa parah sih atau seberapa tingkatannya tuh kesulitannya tuh seberapa parah, biar kita tahu cara penanganannya terhadap orang yang mengalami learning disability tersebut. Terus yang kedua yaitu ada penyesuaian belajar. Jadi seseorang yang mengalami learning disability, mereka tuh mungkin kan akan kesulitan belajar ya. Nah, baiknya ketika kita sudah paham nih cara penanganannya, kita memilih perlakuan yang tepat bagi pengidap learning disability tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada terapi. Mereka itu juga bisa melalui terapi bicara, terapi okupasi yang tentunya akan membantu meningkatkan kemampuan mereka. Seperti itu Mbak. Baik. Nah, dari yang telah disampaikan Mbak Erni tadi, kita tuh harus lebih aware dan lebih simpati dan empatinya harus ditingkatkan lagi ya teman-teman. Kalau mempunyai teman ataupun tetangga ataupun siapapun itu yang memiliki learning disability itu jangan dimarahi ataupun dijauhi ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih kepada Mbak Erli yang sangat-sangat inspiratif pada siang hari ini. Cukup sekian. Mungkin kita akan next ngobrol tentang psikologi berikutnya. Terima kasih. Dadah. Yang bertemakan Learning disability. ini. Dadah. Sampai